Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jatim, Heri Basuki, tanggapi eksepsi terdakwa berupa, mengenai dakwaan yang disoal terdakwa pihak kami telah mengurai secara jelas dan lengkap mengenai tindak pidana itu dilakukan. Terkait kompetensi absolut, eksepsi terdakwa harusnya ditolak dan tidak dapat diterima. Sedangkan, penasehat hukum terdakwa memberikan opini yang seolah-olah tindakan yang dilakukan terdakwa bukan tindak pidana. Padahal, perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa dengan sengaja. Selain itu, pihak jaksa meminta sang pengadil harusnya untuk ditolak dan tidak bisa diterima. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV menyampaikan. Dan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sedang berakhir berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Lalu memberikan surat penutup dalam berkat Tuhan Allah, mengucapkan terima kasih dan berterima kasih kepada masyarakat kesempatan diberikan kepada penuntut umum tidak mendatang resepsi dosen hukum dan terima kasih kepada masyarakat yang mendatang hukum atas kajiannya terhadap surat kami sebagaimana diberikan kepada resepsi yang mendatang pada tiga terhormat penasihat hukum yang mendapati pada persidangan dahulu penasihat hukum telah melakukan pendataan terhadap dakwaan kami sebagai penuntut membuatkan secara panjang lebar dalam pendataan eksepsi kepada sebuah yang digelarkan sampai masuk ke dalam pokok materi perkara yang kami buktikan dalam persidangan perkara ini. Selanjutnya bagian akhir atau bab keempat penuntut bisa ditutup menyatakan sebagai berikut bahwa hubungan hukum yang terjalin antara Dewi Nurayita yang tidak untuk atas nama mewakili PT Sumber Baratas Energi dan Regina Suatu Budaya PT selaku direktur kreasi energi alam adalah hubungan keperdataan berupa perjanjian kerjasama antara badan hukum seruan untuk melakukan pengiriman batu bara ke daerah Batu yang mana kawasan yang timur dan perjanjian tersebut seharusnya disesuaikan dengan menggunakan instrumen hukum perdata. Oleh karena itu, menurut hukum pengadilan ini tidak berwenang secara absolut untuk memisah perkara aku. Bahwa penggunaan perangkat hukum pidana dalam perkara ini apalagi ternyata pernah dilakukan perdamaian antara para pihak dan juga dapat direalisasikan seperti yang diberikan untuk hukum yang pernah bahwa surat dakwaan penuntut umum terbukti sudah tidak secara cepat sudah terlengkap dan bahkan surat dakwaan kabur setelah surat dakwaan penuntut umum bertentangan dengan ketentuan pasal 3 KUH sehingga dalam penuntut umum dinyatakan batal hukum dan seterusnya dinyatakan dapat dinyatakan dibatalkan. Selanjutnya pada akhir resepsinya penasihat hukum memohon kepada majelis hakim agar menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara ini dan menyatakan dalam batal hukum atau sekiranya dakwaan tidak dapat diterima. Majelis hakim yang terhormat penasihat hukum dapat menghormati bahwa ada satu pengajuan beberapa eksepsi dalam persidangan perkara pidana diatur secara tegas dan secara imperatif dalam pasal 156 ayat 1 KUH yang mengatur dalam hal terdakwa penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau sudah dapat dibatalkan. Maka setelah diberi kesempatan kepada untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan bahwa jaksa penuntut tidak sependapat dan keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum sudah tertuang dalam keberatan eksepsi tanggal 10 Juli 2023. Oleh karena itu penuntut umum memberikan pendapat sebagai berikut. Satu, tentang sahnya surat dakwaan. Bahwa tentang sahnya surat dakwaan dari seksyen nomor 1 yang mengatur penuntut umum membuat surat dakwaan yang digunakan dan dikaitkan secara resmi lengkap dengan umur dan lahir diselain pasal ketika lakukan dan pekerjaan tersangka. Dengan secara cepat jelas lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan dan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sehingga terkandung konsekuensi juridis atas surat dakwaan yang tidak dimiliki sebuah pasal 3 yang 2 bab tersebut yaitu yang dia itu disebutkan secara jelas mencegah dalam pasal 3 ayat 3 KUH surat dakwaan yang tidak dimiliki ketentuan sebagai maksud dalam ayat 2 huruf B pasal hukum. Bahwa surat dakwaan yang kami buat telah diberitakan dengan betul serta surat dakwaan tersebut telah membuat identitas terdakwa dan juga dalam surat dakwaan tersebut telah diuraikan perbuatan bentuk terdakwa dan cepat dilakukan setelah sistematis yang dicantumkan semua unsur dulu yang disyaratkan dalam pasal-pasal yang didakwakan dengan menguraikan cara-cara perbuatan atau perbuatan yang dilakukan atau modus operandi serta menguraikan tempat dan waktu tidak tidak dilakukan seperti mereka disyaratkan dalam pasal 142 KUH sehingga berdasarkan hasil hukuman berikutnya sudah tidak memiliki juga pasal 42 sebagai terkuat dalam perbuatan eksepsi tanggal 10 2023 tersebut harusnya dinyatakan ditolak dinyatakan tidak dapat diterima. Tentang kompetensi absolut Pengadilan Negeri Surabaya kemudian kepada aku secara pidana karena merupakan perkara pembuatan bahwa dalam perbuatan eksepsi tanggal 10 tersebut penasihat hukum telah secara berjenjang memberikan hal yang merupakan tanggung jawab perkara yang jaksa penuntut umum buktikan dalam perkara ini. Hal yang demikian jelas merupakan dimaksud dan tujuan dari eksepsi karena sudah masuk pada pokok perkara sehingga keberatan penasihat hukum yang menyebutkan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang secara absolut pasal perkara aku karena merupakan perkara pidana sebagai ukuran dan keberatan eksepsi perkara 10 haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak diterima karena sudah masuk pada pokok materi perkara yang akan kita buktikan bersama. Bahwa dalam keberatan eksepsi tanggal 20 tersebut juga
juga telah secara keliru menganggap peristiwa hukum yang ada yang secara nyata dilakukan oleh terdakwa sehingga menimbulkan kerugian pada dunia konsumtif budaya kita selaku bukti verifikasi dan dialog. Di samping itu penasihat hukum telah memberikan penyesalan dengan membuat plat opini yang misalkan seolah-olah tindakan yang secara nyata telah dilakukan oleh terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, padahal tindakan tersebut secara sengaja dilakukan oleh terdakwa sehingga secara tergambar secara jelas dan tidak dalam perkara ini. Penasihat hukum juga menyampaikan peran aktif terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama PT Sumber Baramas Energi dengan mengabaikan posisi terdakwa PT Sumber Baramas Energi, yaitu terdakwa sebagai komisaris, dan hal ini dibuktikan tersebut terus menunjukkan upaya penasihat hukum dalam melakukan fakta-fakta yang sebenarnya telah terjadi. Penasihat hukum juga mencoba membangun opini yang mengisahkan seolah terdakwa tidak memperoleh keuntungan karena opini yang digunakan merupakan opini pribadi terdakwa bukan pribadi mereka PT Sumber Baramas Energi, sehingga seharusnya bertanggung jawab adalah melaporkan PT Sumber Baramas Energi dan bukan terdakwa secara pribadi. Kalau berarti penasihat hukum yang menyatakan bahwa itu sudah tidak berwenang, bisa mengganti perkara ini karena merupakan perkara kendaraan merupakan pendapat yang keliru. Di samping itu penasihat hukum cuma memberikan pendapat yang menyesatkan dan menyebutkan cukup dengan hanya mereka sudah kawan saja sudah dapat diketahui perkara aku merupakan perkara kendaraan, sehingga dalam perkara tersebut resiko kedua yang memohon diputuskan dan putusan surat tentang kewenangan mengadili secara absolut, padahal menunjukkan hal tersebut pasti perlu memeriksa pokok perkaranya karena yang dipermasalahkan adalah pokok perkaranya atau pernyataan atau pidana, sehingga oleh karenanya keberatan disebutkan dalam 10/2023 harusnya dinyatakan ditolak dengan tidak maksimal. Terdakwa disusun tidak cermat tidak jelas dan tidak lengkap. Begitu ditolak kepada redaksional tentang pasal 143 ayat 2 huruf D beserta penjelasan yang tidak dapat diketahui lebih detail tentang pembuktian dalam praktek bagaimana makna darurat secara terang, jelas dan lengkap dan surat dakwaan, sehingga itu betul-betul aturan dari visi doktrin makna gramatikal dan surat edaran jaksa agung ini sebagai berikut. Menurut visi doktrin PKS Sutomo Esa Doman dan pembuatan surat dakwaan dan suplemen ketentuan rakyat Peradilan Parameter Jakarta 1989 halaman 10-11 ditentukan bahwa pembagian terkait dimaksud surat dakwaan dibuat dengan penuh ketelitian dan tidak kesembarangan serta kehati-hatian disertai suatu ketajaman dan ketentuan kemudian jelas tidak perlu ditafsirkan lagi sedangkan berarti konkret atau cukup yang dimaksudkan tidak ada yang berkaitan dengan ketimbangan sebenarnya. Menurut makna gramatikal DJS 40 dan Muka Kamus Hukum Bahasa Indonesia menerbitkan Balai Pustaka Jakarta 1999 nomor 241 dan 227. Maka yang dimaksud dengan kata-kata adalah seksama. Nanti digunakan oleh hati yang secara jelas berarti terang kata-kata secara terang tidak ada kemana. Menurut surat edaran jaksa Event SE Jaksa Agung yang nomor SE 004 dari JA dari Borneo dari 1993 tanggal 16 November 2009 tentang pembuatan surat dakwaan dan surat edaran jaksa Agung dan dengan nomor SB 67 dari KPU garis 1999 dan sebelumnya perihal pembuatan surat dakwaan, maka yang dimaksud dengan cermatan bahwa yang berdasarkan syarat ketentuan dan terkait karena adanya kekurangan keliruan yang menyebabkan surat dakwaan tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima. Sedangkan jelas adalah orang yang jelas mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang menggunakan fakta-fakta perbuatan terdakwa. Menurut sudut tidak pidana dilakukan sehingga terdakwa yang mendengar atau membaca akan mengerti tentang siapa yang melakukan tindak pidana, tidak pidana yang dilakukan, kapan dan di mana tidak pidana itu dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa tidak melakukan tindak pidana itu. Sedangkan lengkap adalah uraian yang jelas dan utuh mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan beserta waktu dan tidak pidana yang dilakukan. Bahwa surat dakwaan sekalipun tidak memuat keterangan secara sempurna dan lengkap, tidak mengakibatkan tindakan yang surat dakwaan. Hal ini selaras dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Agustus 2003 dari KR dan membuat kaidah. Walaupun surat kedua tidak menyebutkan fakta tentang yang tadi bahwa yang dibutuhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan bahwa putusan. Bahwa surat dakwaan akan dibuat ragu di tanggal tentang hukum serta surat dakwaan tersebut telah membuat identitas dakwaan juga dan surat dakwaan tersebut telah diberikan perbuatan material dakwaan terkait jelas yang benar secara sistematik menyatakan semua unsur delik yang disyaratkan oleh masing-masing didakwakan dengan menggunakan cara-cara perbuatan yang dilakukan yaitu modus nandi serta menguraikan kepada waktu tidak pidana itu dilakukan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan pasal 33 ayat 2 A, B, 2 sehingga oleh karenanya keberatan penasihat hukum sebagainya para poin ini harusnya dinyatakan tidak dan dinyatakan tidak dapat diterima. Berarti saat ini terdapat kesimpulan bahwa surat dari kami telah diberitakan kepada saudara tersebut telah membuat identitas dakwaan juga dalam surat dakwaan tersebut diberikan beberapa letak sedang kita semua untuk dulu yang diharapkan pasal yang digunakan dengan memberi cara-cara perbuatan yang kita ini sudah mencari sekarang mereka dari tempat-tempat
sebagaimana disyaratkan ketentuan pasal 143 ayat 2 A selanjutnya jaksa penuntut dalam perkara ini dengan memperhatikan keterangan yang berupa dari keberatan atau eksepsi menyatakan satu bahwa alasan keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum sebagaimana tertuang dalam keberatan eksepsi tanggal 10 Oktober 2023 haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak diterima. Dua, menolak eksepsi keberatan yang diberikan oleh penasihat hukum tersebut. Selanjutnya melakukan majelis hakim terhormat untuk memutuskan satu, menyatakan menolak atau menyatakan tidak dapat menerima terhadap penasihat hukum sebagai tertuang dalam keberatan eksepsi tanggal 10 Oktober 2023. Dua, menyatakan tentang pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan. Demikian kepada jaksa penuntut umum atas eksepsi tanggal 10 Oktober 2023 yang dibacakan diserahkan pada hari sidang Selasa tanggal 17 Oktober 2023 jaksa penuntut umum ditanda tangan.